Shalom, bertemu kembali dalam siang 8 Desember 2025. Kita hari ini memperingati Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Bacaan Injil diambil dari 1 Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara-saudara yang terkasih, kita Injilnya tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Ini adalah rencana Tuhan. Tuhan mempunyai rencana, dan rencananya karena dia adalah pencipta, rencananya yang paling sempurna, yang terbaik bagi hidup kita. Tetapi antara kita mau memilih sebenarnya, mau ingin mengikuti rencana Tuhan, mau mencari rencana Tuhan dalam hidup kita, atau mau melaksanakan kehendak kita sendiri. Di Alkitab ini banyak contoh begitu. Orang yang memakai kekuatan sendiri akhirnya begitu ya, yang memakai rencana sendiri, sudah dapat agenda Tuhan tapi memakai agenda sendiri, seperti Samson misalkan. Dia seharusnya dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Filistin, tetapi kemudian dia punya agenda sendiri. Dia itu mata keranjang gitu ya, mata keranjang, kemudian melakukan agendanya sendiri. Akhirnya dia terpotong destininya, dia tidak mencapai destininya. Nah, contoh yang baik adalah Bunda Maria ini. Bunda Maria mencapai puncak destininya, dia melakukan kehendak Tuhan. Nah, bagaimana supaya seperti Bunda Maria ini bisa masuk ke dalam rencana Tuhan, bisa dipilih oleh Tuhan? Tuhan itu juga milih gitu. Seperti kita, kalau misalkan kita itu cari tempat gitu ya, mau tinggal di mana sih? Oh, coba saya tinggal di Sydney gitu. Kok misalkan kok kurang ya gitu. Terus akhirnya bagaimana kalau tinggal di Bali gitu? Bagaimana ya? Apa oke ya? Masih kurang serat sih di hati. Nah, seperti itu Tuhan juga milih begitu kan? Tuhan di dalam diri kita, Tuhan itu juga memilih. Nah, salah satu yang dipilih adalah Bunda Maria. Kenapa Bunda Maria dipilih? Karena dia punya keutamaan, punya karakter yang dipilih oleh surga. Salah satunya apa? Salah satunya adalah ketaatan. Ketika dia diberikan pernyataan Tuhan seperti ini, apa yang dia lakukan? Dia taat. Bahkan dia melaksanakannya dengan sungguh. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu."
Nah, ada perbandingannya dengan Sakaria, begitu ya. Sakaria juga mendapatkan pernyataan Tuhan melalui malaikat, tapi dia kurang percaya dan sama Tuhan dibuat bisu, begitu ya. Sakaria adalah ayahnya dari Yohanes Pembaptis. Nah, Bunda Maria mempunyai ketaatan. Ketaatan itu di mata Tuhan sungguh tinggi nilainya, begitu. Seperti dikatakan Tuhan Yesus kepada waktu dalam salah satu pengajarannya, kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau taat kepada Tuhan. Apa buktinya engkau mengasihi Tuhan adalah kalau engkau taat kepada Tuhan. Nah, seperti itu. Dan kualitas yang lain yang dimiliki Bunda Maria itu apa? Adalah kerendahan hati. Dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan. Siapa kita di hadapan Tuhan, begitu. Siapa kita di hadapan Tuhan? Dia merasa dirinya adalah hamba. Nah, ini dan juga saya pernah mendengarkan khotbah dari seorang eksorsis begitu di Amerika. Dia itu mengatakan sebenarnya yang paling dibenci oleh setan itu adalah Maria, begitu, karena antitesisnya berlawanan sekali, begitu. Nah, kalau setan itu kan ingin menyamai Tuhan, aku yang paling hebat, aku yang paling, karena dia diciptakan sangat indah, begitu ya. Aku yang paling hebat, aku yang paling kuat, aku yang paling begitu ya. Nah, tetapi Maria ini beda 180 derajat itu. Maria malah merasa dirinya adalah hamba, begitu ya. Dan malah dia yang ditinggikan oleh Tuhan, begitu ya. Dia yang ditinggikan oleh Tuhan, ada seperti itu. Dan maka dari itu kita berusaha juga di dalam masa-masa Advent ini, gitu, juga kita berusaha mengevaluasi diri, gitu ya. Kita mengevaluasi diri bahkan dalam setahun ini, begitu. Apakah ada peningkatan di dalam rohani kita? Apakah ada kedewasaan dalam rohani kita? Apakah kita belajar dari Bunda Maria? Bagaimana? Apakah kita semakin taat kepada Tuhan? Apakah kita semakin rendah hati, begitu? Ataukah kita malah ke arah yang sebaliknya? Demikian dari saya, semangat di hari Senin ini. Tuhan menyertai apa yang kita lakukan semua. Amin.